Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Ustazah Diana. Kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berkahi pelajaran kita hari ini. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, apa itu dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel? Nah, definisinya adalah atau bentuk umumnya di sini SPT LKDV itu disingkat ya, singkatan dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Apa itu definisinya? Nah, bentuk umumnya itu namanya sistem berarti dia itu meliputi beberapa pertidaksamaan. Maka di sini ada dua pertidaksamaan, yaitu yang pertama ada pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuk umumnya yang pertama adalah sistem di sini. Di sini ada pertidaksamaan linier dahulu, yaitu Y bintang ya, AX ditambah B. Ini merupakan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier. Sedangkan yang kedua bisa dilihat Y bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Yang ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat. Oke, di mana bentuk bintang ini namanya sistem pertidaksamaan, berarti bentuknya pertidaksamaan. Jadi bintang ini mewakili salah satu pertidaksamaan. Ada kurang dari atau sama dengan, dan ada lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Sekarang kita akan melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa ada dua grafik yang akan dibentuk dalam satu bidang kartesius, yaitu pertidaksamaan linier yang pertama, yang kedua adalah sistem pertidaksamaan kuadratnya. Nah, caranya yang pertama adalah kita melakukan uji titik untuk menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua, kita menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Lalu yang ketiga, kita melakukan uji titik untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier. Dan yang keempat, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat, gitu. Di sini ada contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 3. Baik, pertidaksamaan yang pertama ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan yang kedua itu merupakan pertidaksamaan linier. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, kita akan mengerjakan ya. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya adalah ya, kita lihat di sini bentuk pertidaksamaannya. Yang pertama itu adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sedangkan persamaan yang kedua itu baru pertidaksamaan linier. Jadi kita menyelesaikan terlebih dahulu bentuk yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Oke, langkah pertama kita menggunakan pertidaksamaan yang ini ya. Yang pertama diketahui. Nah, berarti kita mencari dulu titik potong. Kita mencari titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, lalu kita mencari titik puncak atau nilai minimumnya. Oke, yang pertama, titik potong dengan sumbu X.
Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Oke, bentuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kita buat dalam bentuk persamaan. Menjadi Y sama dengan X kuadrat. Y-nya sama dengan 0, kita ganti Y-nya 0. Maka 0 sama dengan X kuadrat. Berarti X yang pertama 0 dan X kedua juga 0. Sehingga titik potong dengan sumbu X itu berarti 0,0 dan 0,0 gitu ya. Karena hanya ada satu berarti itu tepat di satu titik. Oke. Sini saja. Lalu titik potong dengan sumbu Y. Bagaimana dengan titik potong dengan sumbu Y? Maka X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti tinggal kita substitusi. Y sama dengan X kuadrat. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat. Sehingga Y sama dengan 0. Maka titik potongnya karena Y-nya 0, X-nya kan sudah 0, berarti 0, Y-nya 0 di sini, 0,0. Gitu ya. Baru kita akan mencari titik puncak atau nilai minimum dari fungsi yang diberikan. Selanjutnya kita mencari titik puncak atau nilai minimum dengan rumus min B per 2A, fungsi dari min B per 2A. Yang pertama berarti min B per 2A sama dengan, dilihat bentuknya yang ini ya. Berarti nilai B-nya dia sama dengan 0. Lalu di sini nilai A-nya sama dengan 1 karena B-nya tidak ada ya, hanya bentuk X kuadrat. Maka A-nya sama dengan 1, berarti min 0 per 2A. Hasilnya adalah 0. Yang kedua, untuk fungsi min B per 2A, berarti fungsinya apa? Yaitu X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat itu berarti min B per 2A kuadrat. Hasilnya 0 kuadrat, maka hasilnya 0. Maka titik puncaknya hasilnya adalah titik puncak yang pertama 0, yang kedua juga 0, maka hasilnya 0,0. Lalu setelah itu kita gambar grafiknya. Oke. Selanjutnya kita menggambar grafik. Di sini tadi kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X yaitu 0,0, titik potong dengan sumbu Y juga 0,0 dan nilai minimum atau titik puncaknya itu juga di 0,0. Maka yang pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu X di 0,0, maka di sini. Lalu digambar dulu ya sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar dulu titik potong dengan sumbu X, maka di 0,0 dan titik potong dengan sumbu Y kebetulan juga di 0,0 dan nilai minimum atau titik puncaknya juga ada di 0,0, maka tinggal menggambar grafiknya dia terbuka ke atas karena tadi itu ya A-nya dia sama dengan 1. Oke, kita gambar grafiknya. Nah, ini adalah bentuk grafik dari pertidaksamaannya. Ya. Nah, bagaimana daerah arsirannya? Karena ini Y lebih dari atau sama dengan, kalau lebih dari berarti dia ada di atas grafik ya. Sama dengan berarti garisnya nyambung. Berarti daerah sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita menyelesaikan dari bentuk pertidaksamaan linier yang kedua ini. Baik, langkah ketiga baru kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 3. Ini bentuk pertidaksamaan linier. Maka kita menyelesaikannya juga dengan penyelesaian atau langkah-langkah dari bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Ini ya. Langkahnya sudah
sebelumnya di video yang sudah Ustazah jelaskan ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Oke, di sini ya. Titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Oke, berarti kalau Y sama dengan 0, ini kita buat dulu dalam bentuk persamaan. Berarti Y sama dengan 2X ditambah 3. Atau bisa Ustazah tulis menjadi 2X ditambah 3 sama dengan Y. Kita buat Y-nya sama dengan 0 atau substitusi nilai Y sama dengan 0. Maka 2X ditambah 3 sama dengan Y-nya ganti 0 sama dengan 0. Maka nilainya 2X, 3-nya ke sebelah kanan menjadi min 3. Sehingga nilai X sama dengan min 3 per 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah min 3 per 2, 0. Karena Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y, yaitu dimana X sama dengan 0. Ya, bentuk persamaannya tadi Y sama dengan 2X ditambah 3. X-nya kita ganti sama dengan 0, maka Y sama dengan 2, X-nya ganti 0, dikali 0 ditambah 3. 2 dikali 0 hasilnya 0, sehingga nilai Y sama dengan 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y yaitu karena X-nya 0, maka 0,3. Lalu setelah itu kita gambar kembali ke dalam diagram atau ke dalam grafik yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, di sini langkah terakhir yaitu kita menggambar garis atau bentuk pertidaksamaan linier karena dia berbentuk garis ya. Nah, tadi sudah kita gambarkan bentuk pertidaksamaan yang pertama yaitu Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Nah, ini bentuknya. Selanjutnya kita akan menggambar di bidang yang sama, itu bentuk pertidaksamaan linier dari Y kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 3. Kita tadi sudah dapatkan titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X kita dapatkan min 3 per 2, 0. Berarti X-nya min 3 per 2. Min 3 per 2 itu berapa sih? Min 3 per 2 itu sama dengan min 1,5. Min 1,5 letaknya ada di sebelah sini ya. Ada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Min 1 dan 2. Tadi min 3 per 2, min 3 per 2, 0. Di sini min 3 per 2, 0. Y-nya 0. Berarti titiknya di sebelah sini. Dan yang kedua atau titik potong dengan sumbu Y kita dapatkan 0,3. X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Lalu kita hubungkan dengan penggaris. Kita hubungkan. Baik, sebentar ya. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Lalu kita lihat. Nah, sebelumnya Ustazah hapus dahulu daerah penyelesaian dari yang pertama. Ini yang garis merah ini kita hapus dulu ya, supaya kita tahu nanti mana penyelesaiannya. Dihapus dulu. Oke.
Bisa kalian lihat di sini bentuk yang pertama atau grafik yang melengkung yang ini, yang pertama daerah yang melengkung seperti huruf U itu merupakan pertidaksamaan dari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Tadi daerah arsirannya dia sebelah atas. Lalu daerah arsiran yang kedua dari bentuk pertidaksamaan linear Y kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 3. Berarti kalau kurang dari berarti dia garisnya ada di bawah. Ada di bawah grafik. Maka di sini bisa dilihat ya, daerah arsirannya sebelah sini. Maka daerah penyelesaiannya hanya yang Ustazah berikan garis merah-merah. Ini ya. Nah, maka penyelesaiannya hanya daerah sebelah sini saja. Karena yang pertama kan dia luas. Lalu dibatasi oleh garis. Garisnya yang kurang dari atau sama dengan, berarti ke bawah. Berarti daerahnya hanya yang bagian arsiran. Nah, itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti silahkan kalian berlatih di rumah. Ustazah cukupkan, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.